Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, para jemaah sholat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak Bapak dan Ibu, para jemaah, untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Hingga pada malam ini pun dengan rahmat dan nikmat Allah kita bisa mengikuti sholat berjamaah, sholat isya dan sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir. Salawat dan salam kita panjatkan dan curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap ke alam yang terang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan materi yang judulnya Kedahsyatan Al-Fatihah. Referensi utama dari materi ini saya kutip dan saya ambil dan saya sarikan dari buku yang berjudul Kedahsyatan Al-Fatihah karangan Mukhlisin Ashar. Surat Al-Fatihah bagi kita tidak asing lagi, karena surat ini setiap sholat wajib kita baca setidak-tidaknya 17 kali dalam sehari semalam, bahkan lebih, karena di dalam sholat-sholat sunat kita selalu membaca Al-Fatihah, karena tanpa membaca Al-Fatihah sholat kita tidaklah sah. Begitupun dalam membaca doa, kita sering memulai dengan pembacaan Al-Fatihah dan atau mengakhirinya dengan membaca Al-Fatihah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mujizat terbesar dari kerasulan Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci ini diturunkan dalam bahasa Arab yang hingga saat ini hampir 15 abad kemurnian, keaslian, dan kesuciannya masih terjaga dengan baik. Al-Quran sering disebut sebagai kitab suci yang paling sempurna karena cakupan isinya yang maha luas dan dalam. Isinya Al-Quran bukan saja meliputi segala ajaran tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam di sekitarnya, dan manusia dengan Tuhannya. Intisari dari Al-Quran yang maha luas itu
yang ajarannya meliputi tata hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam di sekitarnya. Intinya terkandung di dalam satu surat yang disebut Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah oleh banyak ulama disebut dengan berbagai macam judul dan istilah. Seperti penulis ini, Mukhlisin Asar, menyebut betapa dahsyatnya Al-Fatihah dengan segala isinya yang sangat luas dan dalam. Ada yang menyebut Al-Fatihah yang sangat mulia. Ada yang menyebut Al-Fatihah sebagai surat yang utama. Ustadz Yusuf Mansur menyebut dengan istilah samudra Al-Fatihah. Begitu luasnya, begitu dalamnya makna dari surat ini, beliau menyebutnya sebagai samudra Al-Fatihah. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini memang memiliki kedudukan yang istimewa. Selain merupakan inti sari kandungan Al-Quran, Al-Fatihah ditempatkan sebagai pembuka dari kitab suci ini dan merupakan surat yang paling banyak dibaca. Surat yang memiliki sejumlah nama ini merupakan bacaan yang wajib dalam setiap sholat. Seorang tokoh Islam, Muhammad Rashid Ridha, dalam bukunya Tafsir Al-Manar, sangat yakin bahwa Al-Fatihah merupakan surat pertama yang diturunkan secara lengkap dan sempurna. Memang benar, wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya adalah surat Al-Alaq. Namun ketika itu surat Al-Alaq belum diterima secara lengkap. Adapun surat yang pertama kali diterima Nabi secara utuh dengan seluruh ayat yang menjadi bahagiannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak hanya memiliki keutamaan sebagai pembuka kitab suci, melainkan juga sebagai pembuka jalan bagi pencarian hakikat kebenaran, pencarian hakikat kedamaian, pencarian hakikat makna kehidupan, dan pencarian Tuhan itu sendiri. Sebab keseluruhan isi dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut merupakan filsafat sekaligus tuntunan bagaimana seseorang mesti berproses dan menjalani kehidupan dengan sebenar-benarnya melalui berbagai tingkatan. Hal ini dimulai dari suatu kesadaran bahwa setiap tindakan dan tingkah laku manusia hanya terjadi atas seizin Tuhan yang Maha Esa, yang tergambar dari kalimat pertama, ayat pertama, Bismillah, dengan nama Allah. Ikrar ini mengandung kedalaman dan konsekuensi yang luar biasa pada kesadaran seseorang, yaitu kesadaran bahwa keberadaan manusia hanya mungkin karena adanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Tuhan. Kesadaran bahwa pertolongan hanya datang dari satu-satunya zat yang secara niscaya harus disembah. Sampai pada kesadaran bahwa harus melalui jalan lurus, Shiratal Mustaqim. Seseorang akan bisa mencapai kebahagiaan hidup sejati seperti yang dijanjikan Tuhan. Secara ringkas, saya akan coba membacakan dan menguraikan ayat-ayat mulia ini. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Frasa dengan nama Allah menandakan adanya sebuah ikrar dengan suatu kesadaran tentang keberadaan Tuhan. Bagi siapa yang mengucapkannya
jelas sekali pesan yang disampaikan Al-Fatihah, bahwa setiap orang dalam melakukan segala sesuatu harus untuk dan atas nama Tuhan. Dengan demikian, sebelum melakukan sesuatu, dalam diri manusia sudah harus terbangun suatu kesadaran bahwa ada zat yang lebih tinggi, zat yang suci, zat yang mencipta dan menggerakkan, yang eksistensinya mengatasi alam semesta, mengatasi segala sesuatu, sehingga manusia tidak bisa lepas dari eksistensi tersebut. Dengan membaca bismillah, berarti melakukan segala sesuatu untuk dan atas nama Tuhan. Dengan sendirinya seseorang telah memberikan sentuhan-sentuhan ketuhanan terhadapnya, tak pernah melupakan eksistensi Tuhan dan selalu menyatu dengan eksistensi Tuhan tersebut. Inilah awal dari semua proses pemurnian tauhid. Monoteisme yang paling murni karena menafikan kekuatan lain selain Tuhan itu sendiri. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Frasa alhamdu berada di antara dua frasa sebelumnya dan setelahnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta Rabbil Alamin. Jadi pujian diberikan kepada zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta Rabbil Alamin, yaitu Tuhan Allah. Karena kesempurnaan zat dan sifatnya, maka segala puji hanya patut diberikan kepadanya. Karena itulah setelah berikrar bahwa dalam melakukan sesuatu harus untuk atas nama Tuhan, maka harus pula terbangun kesadaran bahwa segala puji hanya diberikan kepadanya. Pujian diberikan semata-mata hanya karena kesempurnaan zat dan sifat Tuhan, bukan yang lain. Kesempurnaan zat dan sifat Tuhan tersebut salah satu terangkum dalam kata Rabb. Rabb yang menjadi salah satu dari 99 nama Tuhan memiliki beberapa arti. Selain berarti Tuhan, juga berarti diberi kuasa, memiliki otoritas, dan pendidik atau pemelihara. Karena itu kata Rabb ini bisa diberi arti Tuhan yang memiliki otoritas dan memelihara atau mendidik yang sempurna atas alam semesta ini. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ketiga ini merupakan pengulangan dari frasa terakhir ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kedua kata ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berasal dari kata yang sama, Ar-Rahmah, yang berarti ampunan atau karunia. Dalam perkembangannya keduanya mempunyai arti yang berbeda, namun saling berkaitan. Yang satu, Ar-Rahman berarti pengasih, dan yang lainnya Ar-Rahman berarti penyayang. Rasa kasih diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mengajukan permohonan, sedangkan rasa sayang diberikan kepada seseorang yang merasa diberikan oleh seseorang yang merasa tersentuh hatinya terhadap orang lain. Ketika kedua kata menyatu sebagai sifat Tuhan, akan terjadi hubungan timbal balik antara Tuhan dengan manusia. Di satu sisi sebagai makhluk yang menyadari akan kelemahannya, manusia mengajukan permohonan kepada Tuhan. Di sisi lain, Tuhan memberikan karunia-Nya yang tak terbatas, yang memang diinginkan dan dibutuhkan oleh semua manusia. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang dimaksud hari pembalasan adalah hari di mana Tuhan melakukan perhitungan untuk memberikan balasan, baik berupa pahala, kebahagiaan, atau siksaan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Hari perhitungan juga itu sering disebut sebagai hari kiamat, berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Ayat ini merupakan konfirmasi dari ayat-ayat sebelumnya, bahwa meskipun Tuhan zat yang memiliki anugerah berupa kasih sayang dan alamat segala pujian, karena terus-menerus mengelola dan memelihara alam semesta dengan kasih sayangnya, tetapi ia tetap sebagai penguasa dan pemegang otoritas tunggal di hari akhirat.
Otoritas absolut Tuhan ini menegaskan bahwa Ia merupakan zat yang sekaligus sebagai pemilik dan penguasa atas semua ciptaannya. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini merupakan puncak sekaligus intisari dari seluruh ajaran monoteisme. Ayat ini juga merupakan titik pusat dari struktur surat Al-Fatihah, sebuah struktur yang sistematis dan skematis. Dengan karunia, keagungan, dan kebesaran Tuhan yang tiada terbatas, apalagi yang bisa dilakukan manusia, kecuali menyembahnya. Sebab manusia sendiri hanya merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Karena itu pernyataan pada frasa pertama ayat ini sangat jelas dan tegas. Hanya kepadamu kami menyembah, bukan kepada yang lain. Ayat Iyyaka na'budu ini juga menuntut adanya penyembahan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena si penyembah sudah mengenal siapa Tuhan yang disembah. Penyembahan yang dimaksud dalam ayat ini juga menafikan sesembahan-sesembahan lain. Ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Pertolongan apa yang sesungguhnya yang harus dimohonkan kepada Tuhan? Ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah ini memberikan jawaban yang jelas, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ayat ini menyuruh manusia untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang benar, agar dalam pengembaraan dan menjalani hidup di muka bumi ini bisa meraih kesuksesan, kemuliaan, dan kebahagiaan. Karena itulah setelah menyembah Tuhan dengan kesadaran penuh, ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk memohon pertolongan kepada Tuhan yang disembahnya, agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan menuju kesempurnaan hidup. Ayat ke-7 yang terakhir. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ayat terakhir surat Al-Fatihah ini memberikan jawaban yang jelas dan tegas, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jawaban ayat ini mengindikasikan ada 3 golongan manusia yang akan memperoleh hasil yang berbeda, lantaran yang mereka pilih juga berbeda-beda. Golongan pertama adalah mereka yang memperoleh nikmat atau rahmat Tuhan karena telah memilih jalan yang lurus. Yang termasuk golongan pertama ini adalah para rasul dan nabi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh dan jujur, dengan tetap mengikuti ajaran para nabinya dan para syuhada. Mudah-mudahan kita para jemaah Masjid Az-Zikri ini termasuk golongan yang pertama ini. Amin. Golongan kedua adalah mereka yang tetap memilih jalan lain, meskipun dirinya sudah mengetahui adalah jalan yang lurus. Agama Islam yang telah ditetapkan Tuhan, mereka tidak mau mengakui ajarannya, para nabinya, dan menolak menyembah Allah, serta menolak mentaati segala perintahnya. Golongan ketiga adalah mereka yang selalu diliputi keraguan. Keraguan mereka disebabkan ketidaktahuannya terhadap adanya jalan lurus, jalan kebenaran. Karena kebodohannya, mereka selalu diliputi kebingungan dan keraguan, dan tidak pernah bisa menentukan pilihannya, jalan mana yang akan ditempuh atau dilaluinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir, di dalam buku ini juga dikatakan bahwa Al-Fatihah dapat mengobati berbagai macam penyakit. Pada 3 hari yang lalu saya mendengar ceramah dari Ustadz Yusuf Mansur. Beliau menyampaikan kejadian yang benar-benar terjadi, bahwa salah satu pimpinan pondok pesantren Gontor mengalami suatu penyakit yang aneh yang beliau sendiri tidak tahu, yaitu bengkak di depan pipinya, di wajahnya, bengkak yang begitu besar. Beliau mencoba, pimpinan pondok pesantren Gontor ini, dengan segala daya, kemudian segala usaha untuk membaca surat Al-Fatihah,
dengan segala ketekunannya, keimanan dan ketakwaannya. Alhamdulillah, menurut pengalaman beliau, yang bengkak, entah tumor, entah itu kanker di wajahnya, hilang menjadi kempes dan wajahnya kembali seperti semula. Itulah salah satu yang saya dengar langsung di dalam acara di mana Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan juga mengenai kedahsyatan atau samudranya Al-Fatihah ini. Demikianlah Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesungguhnya sangat banyak yang dimuat di dalam buku kecil kedahsyatan Al-Fatihah ini, tapi karena batas waktu yang terbatas, saya hanya bisa menyampaikan intinya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu para jamaah Masjid Az-Zikri yang kita cintai ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.